sulit buang air kecil, kemudian pancaran urin yang melemah atau tersendat-sendat, merasa tidak lampias atau tidak tuntas usai buang air kecil, dan merasa ingin buang air kecil pada malam hari. Hai teman-teman, salam sehat. Semoga kita semua dalam kondisi yang prima. Ketemu lagi di channel Wayan HS bersama saya Dr. Wayan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa gangguan pada prostat. Nah, buat kamu khususnya kaum pria, pernah nggak mendengar atau bahkan pernah mengalami gangguan pada prostat? Nah, kalau ada, coba deh komen di kolom komentar, sharing tentang pengalaman kalian. Prostat adalah kelenjar reproduksi yang hanya dimiliki oleh pria yang ekskresinya berkontribusi pada cairan semen atau cairan mani, menyumbangkan 20-30% total dari cairan sperma pada saat ejakulasi. Terletak di bawah kandung kemih, juga dilalui oleh saluran kemih, berbentuk seperti piramid terbalik atau seperti buah kenari yang memiliki berat kurang lebih 20 gram. Fungsi dari kelenjar prostat adalah menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan asam fosfatase, juga zat lainnya, yang mana cairan ini nantinya akan ditambahkan pada cairan semen saat pria ejakulasi. Selain itu, cairan ini juga berfungsi sebagai asupan nutrisi, proteksi, dan mobilitas sperma saat berada di organ reproduksi wanita yang lingkungannya lebih asam. Nah, sebelum dilanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe atau baru pertama kali mengunjungi channel ini, mohon untuk bantu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak tertinggal informasi seputar kesehatan. Sama halnya dengan bagian tubuh yang lainnya, prostat juga tidak bebas dari penyakit ataupun bebas dari masalah. Nah, kalau kita ngomongin gangguan pada prostat, ada beberapa hal yang dapat terjadi atau yang dapat menyebabkan masalah. Kemungkinan yang pertama yaitu bisa terjadi peradangan atau infeksi pada kelenjar prostat yang dikenal sebagai prostatitis. Kemungkinan yang kedua yaitu pembesaran kelenjar prostat jinak, benign prostatic hyperplasia atau BPH. Nah, kemungkinan yang ketiga yaitu terjadi suatu proses keganasan atau kanker pada prostat. Oke, ini akan saya bahas satu persatu karena ketiganya ini memiliki penyebab yang berbeda. Yang pertama, prostatitis. Prostatitis adalah suatu inflamasi ya atau suatu infeksi pada kelenjar prostat yang biasanya paling sering disebabkan karena infeksi bakteri yang berasal dari saluran kemih ya, atau bisa juga karena penyakit menular seksual. Dan biasanya ini sering terjadi pada usia-usia lebih muda, yaitu usia 30-50 tahun. Prostatitis ini memiliki gejala diantaranya adanya sensasi nyeri pada saat buang air kecil atau perih ya. Kemudian sering buang air kecil terutama malam hari atau mengalami kesulitan saat buang air kecil, bisa juga disertai darah pada urin atau pada saat buang air kecil. Kemudian pancaran atau aliran urin yang melemah, terdapat rasa nyeri pada saat ejakulasi, juga bisa ditemukan darah pada sperma dan menurunnya hasrat seksual atau kehilangan libido. Nah, prostatitis ini dapat diobati dengan memberikan antibakterial untuk membasmi kuman penyebabnya. Nah, tentunya kamu harus konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan terapi yang tepat. Nah, yang kedua yaitu benign prostatic hyperplasia atau BPH, dan yang lebih sering dikenal sebagai pembesaran prostat jinak, di mana kelenjar prostat membesar sehingga menekan dari saluran kencing yang membuat sulit untuk buang air kecil. Nah, biasanya ini terjadi pada usia di atas 50 tahun. Untuk penyebabnya sendiri ini belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan karena adanya perubahan hormon ya, di mana ini juga dipengaruhi karena proses penuaan ataupun proses degenerasi. Beberapa gejala yang muncul akibat BPH diantaranya sulit buang air kecil, kemudian pancaran urin yang melemah atau tersendat-sendat, merasa tidak lampias atau tidak tuntas usai buang air kecil, dan merasa ingin buang air kecil pada malam hari. BPH dapat diatasi dengan memberikan obat-obatan untuk mengurangi atau menghambat ukuran dari kelenjar prostat, yang tentunya kamu harus konsultasi dengan dokter.
Nah, bisa juga diberikan atau dipasangkan kateter urin ya pada pasien yang sama sekali tidak bisa buang air kecil. Dan jika ukurannya semakin besar dan sangat mengganggu ya atau keluhannya semakin berat, disarankan untuk dilakukan tindakan operasi pada penderita ini. Yang ketiga yaitu kanker prostat. Pada kanker prostat terjadi pertumbuhan sel yang abnormal dan penyebabnya juga masih belum diketahui secara pasti. Namun secara mekanisme ini ada kerusakan pada DNA yang menyebabkan pertumbuhan dari sel prostat ini menjadi tidak terkontrol. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat, ya diantaranya faktor usia, kemudian riwayat keluarga, ya, kemudian pernah mengalami gangguan prostat sebelumnya seperti prostatitis atau BPH, kemudian gaya hidupnya juga berpengaruh dan juga obesitas. Biasanya pada stadium awal kanker prostat ini tidak menimbulkan gejala apapun, namun pada stadium yang lanjut ini dapat menimbulkan gejala berupa sulit untuk buang air kecil, kemudian pancaran atau aliran urin yang menurun, terdapat rasa nyeri pada tulang atau rasa tidak nyaman di area panggul, ditemukan darah pada urin dan juga air mani. Untuk pengobatan kanker prostat ini tergantung dari derajat pertumbuhannya, juga kondisi kesehatan pada penderitanya. Secara umum, pengobatan ini dapat dilakukan atau dapat diberikan dengan pemberian terapi radiasi, terapi hormon, kemoterapi, juga pembedahan untuk mengangkat kelenjar prostat. Nah, apa saja nih yang harus dilakukan agar kita terhindar dari gangguan prostat? Yang pertama, jangan sering menahan buang air kecil. Karena dengan menahan buang air kecil, ini dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada saluran kencing, yang nantinya bisa menjadi prostatitis. Yang kedua, yaitu perbanyak minum air putih. Kita dianjurkan untuk minum air putih yang banyak, kurang lebih 2-3 liter per harinya. Selain baik untuk metabolisme tubuh kita, juga baik untuk kesehatan di saluran kencing kita. Nah, bagaimana kita membedakan atau mengukur bahwa kita minum yang cukup? Bisa dilihat dari warna urin, warna kencing ya. Kalau urin kamu warnanya jernih, kemungkinan kamu cukup minum air putihnya. Tapi kalau urin kamu berwarna kekuningan atau kuning lebih pekat, kemungkinan kamu kurang tuh minum air putih. Jadi, perbanyak minum air putih ya. Yang ketiga, mulailah untuk bergaya hidup sehat. Berolahraga secara teratur dan hindari rokok juga alkohol. Jaga prostatmu dengan konsumsi banyak buah dan sayuran, pilih makanan yang mengandung kaya vitamin, juga mineral, berolahraga yang rutin, konsumsi air putih yang cukup, dan juga pertahankan berat idealmu. Jika terdapat keluhan terkait gangguan dari prostat, segeralah konsultasi dengan dokter. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton dan juga subscribe channel ini. Semoga informasi ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, semoga bermanfaat.